di telepon Seskap gitu diminta datanya, tiba-tiba Senin jadi lengkap semua. Jadi kita pikir nanti kalau ada apa-apa berarti kita tahu jalurnya lah kira-kira kemana ini untuk mendorong gitu ya. Jadi kita sih senang dan terima kasih ke 124 ini telah melakukan kewajibannya tepat waktu gitu. Sekarang tiba saatnya soal akurasi gitu ya. Jadi melapor itu satu hal sebagai pejabat publik dan akurasi. Nah yang kedua yang seperti Budi bilang besok kita akan meluncurkan nilai SPI gitu ya. Ya seperti biasa tiap tahun ini tahun keempat gitu. Hasilnya secara nasional dia naik gitu ya. Tapi naiknya hanya di kementerian lembaga gitu. Yang pemerintah daerah justru menurun gitu. Artinya kalau data yang ada kan kita bagi ya merah, kuning, hijau gitu ya. Kira-kira yang merah nih, yang daerah yang bahaya, yang kita bilang praktek korupsinya masih dalam. Ini kan SPI mengukur kedalaman di bidang jual beli jabatan, pengadaan barang jasa, intervensi, gratifikasi, yang begitu-begitu ya. Yang provinsi bahkan 82% itu masih kategori merah loh, yang provinsi. Jadi kita bisa bayangkan gitu dari provinsi yang 30, waktu itu kan masih 34 ya. Itu 82, hanya 3% yang udah masuk kategori hijau. Jadi kalau 3 itu mungkin sekitar 3%-nya dari 30-an gitu, sekitar 9 lah, 9 provinsi. Yang kabupaten kota 67% itu masih kategori merah. Jadi 2/3 dari kabupaten kota di Indonesia yang 500-an itu sebenarnya praktek itu masih marak di banyak. Kira-kira yang merah lah kita bayangin lah merah gitu. Jadi terbalik dengan kementerian hanya 3% yang masih merah gitu. 3% kementerian ada sekitar waktu itu 30-an gitu. Jadi hanya 9 kementerian itu yang kita datengin biasanya tiap tahun yang paling bawah gitu untuk ngingetin gitu. Beberapa sukses gitu keluar dari merah jadi hijau, beberapa kita lihat masih merah terus gitu. Makanya kalau ditanya saya SPI ini kenapa sih bisa merah bisa hijau gitu, kita bilang tergantung pimpinan lembaganya aja deh gitu kan. Karena kita udah ngelihat yang merah diperintahkan tahun depan hijau juga bisa kok semuanya. Gitu ya, dibetulin sana sini jadi hijau. Walaupun kalau hijau juga bukan kita bilang nggak ada korupsi sama sekali gitu, tapi paling nggak SPI yang sekarang ini yang baru adalah pelaksananya bukan pihak ketiga vendor gitu, tapi 40 perguruan tinggi negeri dan 1 perguruan tinggi Islam. Ya, jadi kenapa kita pilih universitas? Supaya dalam pengolahan dan dalam kuesionernya itu mahasiswanya ada sense-nya, kira-kira ini nih yang ditanyain. Jadi yang ditanyain ini yang kasus-kasus korupsi kan ini, apa sih yang dimaksud korupsi jual beli jabatan, itu kan dari pertanyaan itu kelihatan. Jadi tujuannya itu. Itu tujuannya, tapi kalau dibilang repotnya jauh lebih repot ngurus 40 dibanding ngurus vendor. Kan kalau vendor gampang aja kasih kontrak sekali selesai, terserah dia mau bikin apa, pokoknya ini timeline. Nah 40+1 ini memang lebih repot gitu, dan besok kita undang secara khusus perwakilannya dari Erlangga, dari 4/5 gitu ya. Jadi saya mengundang gitu kalau itu besok di Gedung Juang gitu, kita bisa kasih lihat gitu kayak apa, bukan bilang bahwa makin jelek, bukan. Kita cuma mau lihat ada bidang-bidang tertentu yang dari pertama SPI sampai sekarang di situ aja skornya. Ada daerah-daerah tertentu yang dari pertama sampai sekarang 50 aja gitu. Kita juga ini diapain ya gitu ya, bahwa banyak masih yang situasi seperti itu. Saya pikir itu pengantar untuk SPI ya Mas Budi ya, tapi kita mengundang besok pagi ya. Besok siang gitu, kalau misalnya kurang jelas nanti kita bisa set lagi yang kayak briefing lebih detail gitu, supaya bisa diinformasikan banyak aspek dari SPI ketimbang naik turun merah kuning hijau gitu. Ini mengantisipasi